Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ladi Ayus Karsari, NIM 934200319. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akun officer. Adapun judul yang akan saya bahas yaitu mengenai penyelesaian kredit macet dalam kredit pemilikan rumah atau KPR. Sumber referensi jurnal dari Bernard Panjaitan, dosen tetap dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu. Adapun isi atau pembahasannya yaitu membahas bahwasanya bank merupakan badan usaha di mana kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bentuk pengkreditan bagi masyarakat yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau untuk meningkatkan produksi. Kebutuhan yang bersifat produktif berupa kegiatan perluasan usaha, sedangkan kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, sehingga masyarakat memanfaatkan pendanaan dari bank yang berupa kredit pemilikan rumah atau disebut dengan KPR. Kredit pemilikan rumah atau KPR merupakan kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan berupa rumah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan, baik pemerintah maupun pihak swasta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah tetapi berkeinginan untuk membeli rumah namun tidak punya uang untuk membelinya secara tunai. Maka untuk pembelian rumah dapat dilakukan dengan kredit di mana bank menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Adapun yang terlibat yaitu pihak pengembang atau developer yaitu sebagai penjual rumah, kemudian pihak pembeli atau calon debitur sebagai pemberi jaminan dan pihak bank atau pemberi kredit sebagai pemegang jaminan. Fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu KPR subsidi dan juga KPR non-subsidi. KPR subsidi merupakan suatu kredit yang diberikan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan rumah atau perbaikan rumah. Bentuk subsidi yang diberikan yaitu meringankan kredit dan penambahan dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit ini diatur oleh pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan fasilitas subsidi. Secara umum, ada batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi, yaitu berupa penghasilan pemohon dan juga maksimum kredit yang diberikan. Yang kedua yaitu mengenai KPR non-subsidi, yaitu KPR yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ini ditetapkan oleh bank, sehingga besarnya kredit maupun suku bunga yaitu ditentukan oleh kebijakan bank. Kemudian jenis KPR dari Bank Tabungan Negara atau BTN cabang Medan yaitu ada 3, KPR subsidi, KPR komersial, dan juga KPR ruko. KPR subsidi merupakan KPR dengan dana 85% itu berasal dari pemerintah. KPR ini diberikan kepada masyarakat yang ekonominya itu rendah, yang mempunyai keinginan untuk membeli rumah, namun tidak punya uang secara tunai untuk membelinya. Sistem bunga yang diterapkan BTN yaitu bunga berjenjang, di mana setiap tahunnya BTN berhak menaikkan bunga sampai menginjak tahun tertentu dari 15 tahun masa kredit dengan pemberitahuan di awal sebelum akad kredit. KPR subsidi ini terdiri dari rumah sederhana sehat
yang dimana tempat kediamannya yaitu layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan sedang, yang berupa bangunan dan luas kafenya itu memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi syarat yang dimana rumahnya itu dinyatakan sehat. Yang kedua yaitu subsidi swagria, yaitu KPR yang diberikan kepada masyarakat ke bawah yang akan membangun rumah di atas tanah miliknya sendiri dengan jaminan berupa tanah. Yang kedua yaitu KPR komersil, yaitu KPR yang diberikan kepada masyarakat kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan golongan masyarakat ekonomi ke bawah. KPR ini terdiri dari gria utama dan juga swagria, namun tanpa subsidi dari pemerintah. Yang ketiga yaitu KPR Ruko, merupakan KPR yang diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang ataupun pebisnis yang punya keinginan untuk mendirikan bangunan bertingkat yang berfungsi sebagai kegiatan tempat usahanya maupun sekaligus itu sebagai rumah. Pada Bank BTN Cabang Medan itu dalam memberikan KPR memiliki ketentuan umum dan persyaratan yang harus dipenuhi. Jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka tidak dapat menerima fasilitas KPR yang disediakan oleh Bank BTN. Ketentuan umum dari calon debitur KPR yaitu berasal dari golongan pengusaha dari berbagai sektor ekonomi, baik sektor pertanian, sektor perdagangan, atau jasa lainnya yang dimana usahanya itu layak diberi KPR. Kemudian yang kedua yaitu golongan yang memiliki penghasilan tetap seperti PNS, TNI, Polri, kemudian pegawai BUMN, pegawai daerah, maupun pensiunan PNS atau ABRI. Kemudian yang ketiga, pegawai tetap dari perusahaan swasta maupun wira swasta pangan. Kemudian yang kedua, ketentuan dalam pengajuan KPR harus melampirkan beberapa dokumen. Di antaranya fotokopi KTP pemohon dan KTP suami atau istri bagi yang sudah menikah, fotokopi KK, fotokopi surat nikah ataupun cerai apabila bagi yang sudah bercerai, kemudian fotokopi NPWP pribadi ataupun perusahaan dengan ketentuan bahwa pajak ditanggung oleh perusahaan. Fotokopi rekening Batara atas nama pemohon, fotokopi SK terakhir gaji dan surat keterangan penghasilan pemohon, kemudian fotokopi SIUP atau DPD atau izin praktek profesi pengusaha atau orang yang sudah berprofesional. Kemudian dalam memberikan fasilitas KPR kepada masyarakat, BTN memiliki permasalahan di mana terdapat kredit macet atau kredit bermasalah yang disebabkan oleh debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tidak tepat waktu dalam membayar angsurannya. Selain itu juga terdapat faktor yang menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, yaitu berasal dari debitur dan juga dari kreditur sendiri. Adapun faktor yang berasal dari debitur yang menyebabkan kredit macet yaitu salah dalam penggunaan kredit, kemudian adanya kegagalan usaha debitur, kemudian adanya musibah yang menimpa debitur dan juga pemutusan hubungan kerja
di mana debitur dan perusahaannya itu debitur mengalami pemutusan hubungan kerja. Kemudian faktor yang berasal dari kreditur yaitu adapun faktor yang berasal dari pihak kreditur yaitu kurangnya pengawasan analisa kredit, kemudian adanya penekanan dari pihak luar dari pemberian kredit dan juga lemahnya sistem informasi. Adanya kredit macet atau kredit bermasalah yang sering terjadi pada lembaga perbankan yaitu umumnya penyelesaiannya yaitu dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan juga dengan penataan kembali. Namun penyelesaian kredit macet atau bermasalah pada KPR yang terjadi di BTN Cabang Medan yaitu pertama dilakukan dengan penyelamatan kembali dengan melakukan penjadwalan kembali dan juga peralihan debitur sebelum dilakukan upaya melalui jalur hukum. Tindakan yang dilakukan bank BTN tersebut itu merupakan cara yang paling dominan sebelum proses tersebut itu lanjut ke ranah hukum. Namun jika penyelesaian pertama tadi tidak mampu menyelesaikan permasalahan pada kredit macet atau kredit bermasalah, maka pihak BTN melakukan upaya hukum dengan memberikan penjualan agunan untuk pelunasan piutang atas dasar kesepakatan pihak bank dan juga debitur. Dan langkah yang terakhir, jika pihak bank benar-benar kesulitan melakukan penanganan terhadap kredit yang bermasalah, maka dilakukan dengan menyerahkan kepada KPKNL. Kemudian kebijakan dalam menanggapi kredit macet pada KPR, yaitu sebaiknya sebelum memberikan kredit kepada debitur, pihak bank atau kreditur harus benar-benar teliti dalam melakukan analisa kredit supaya di kemudian hari tidak timbul adanya kredit macet ataupun kredit bermasalah. Yang kedua yaitu menambah petugas pengawasan kredit untuk mengawasi kredit karena permintaan debitur dalam mengajukan KPR itu semakin tinggi. Hal ini dilakukan agar jumlah pengawas kredit dan debitur itu seimbang. Yang ketiga, pihak bank harus lebih selektif dalam memilih developer agar tidak terjadi komplain dari debitur mengenai kondisi rumah yang buruk. Hal ini supaya tidak dijadikan alasan debitur dalam membayar kredit, sehingga tidak akan menimbulkan kredit bermasalah di kemudian hari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.